Kak. Pagi, Pak. Juga baik, ya sebentar, ya, oke, selamat datang di perkuliahan reklamasi dan pasca tambang. Jadi untuk perkuliahan pertama ini saya sampaikan Anjas untuk online dulu ya, minggu ini. Namun kemungkinan minggu-minggu selanjutnya itu, kita bisa saja offline gitu ya. Jadi, eee karena minggu ini, minggu lain gitu ya, bukan, karena minggu ini saya, eee, padat sekali jadwalnya tiap pagi ya, dari Senin sampai dengan, Jumat nanti gitu ya, di minggu ini saja gitu ya. Maka saya minta, online gitu ya. Nah kemudian, eee, reklamasi dan pasca tambang ini mungkin kalian sudah banyak mendengar gitu ya dari, senior kalian ataupun dari rekan-rekan kalian yang sudah mengambil sebelumnya gitu ya, reklamasi pasca tambang ini mungkin sudah ada gambaran gitu ya kuliahnya seperti apa, nanti akan saya jelaskan secara terperincinya, eee, ketika nanti pendahuluan gitu ya, di perkuliahan ini. Selanjutnya untuk ruangannya kalau kita offline, sudah ada ya di jadwal ya, itu sepertinya nggak kayak seperti semester-semester sebelumnya, di mana ruangannya selalu berubah-ubah gitu ya. Kayaknya, sepertinya gitu ya, itu tetap gitu ya, itu aja ruangannya gitu ya. Kalau semester-semester sebelumnya kan bisa berubah gitu ya, minggu ini dengan minggu depan bisa aja ruangannya berbeda gitu ya, maka harus dipantau terus gitu ya. Namun kalau yang sekarang ini sepertinya, itu tetap gitu ya, tapi nanti tetap dipantau gitu ya kalau ada perubahan gitu ya. Nah, selanjutnya, eee, kemarin saya buka 60 kuota pertamanya itu ya, salah sebenarnya ya. Jadi saya kira itu udah 100 gitu ya, ternyata, di RKS-nya itu rencana studinya itu diisi 60 gitu ya, saya nggak tahu siapa yang ngisi 60 ya. Nah jadi, saya minta naikkan 100 gitu ya, tapi ternyata nggak full juga gitu ya, sekitar berapa gitu ya, nggak nyampe 100 ini, pesertanya kalau yang terdata gitu ya. Nah kalau misalnya nanti ada, rekan-rekan kalian gitu ya, yang mau mengambil ini tapi mau PRS gitu ya, silahkan untuk sit in dulu gitu ya, sit in dulu masuk dulu. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Oh Abdillah. Abdillah belum ngambil ya? Iya, Di Pak, saya kemarin KRS-nya? nyoba tapi nggak dapet-dapet gitu, Pak. Oh ya, oke. Berarti nanti, tetap masuk gitu ya, paling, screenshot aja gitu ya, screenshot untuk bukti kehadirannya. Karena apa? Karena kalau di semester semester sebelumnya itu saya pertemuan 1, 2, 3 itu nggak saya hitung absensinya gitu ya. Nah tapi, mulai, semester ini itu pertemuan 1, 2, 3 tetap dihitung gitu ya. Jadi kalaupun dia mau PRS nantinya itu harus tetap sit in gitu ya, masuk gitu ya. Hanya saja nanti ketika PRS baru dia mengambil mata kuliah ini gitu ya. Apalagi kalau saya lihat itu kan nggak nyampe 100 ininya, kuotanya 100 tapi mahasiswa yang terdaftar itu nggak nyampe 100 gitu ya. Jadi masih ada kuota. Nah jadi, buat, kalian, teman-teman kalian maksud saya, ataupun kalian yang hadir pada hari ini belum mengambil mata kuliah ini tapi rencana mau PRS nanti, maka, silakan sit in kemudian silakan screenshot untuk bukti kehadirannya gitu ya. Karena nanti akan saya validasi gitu ya. Nah, kemudian, yang selanjutnya lagi adalah, kalau saya itu absensinya pakai barcode gitu ya. Jadi saya mulai mengurangi untuk absensi, secara, konvensional atau secara jadul gitu bahasanya ya. Jadi saya mengurangi absensi yang di apa namanya, dicetak kemudian kalian masing-masing tanda tangan. Mulai saya kurangi gitu ya. Jadi silahkan, scan barcode gitu ya, eee, begitupun nanti BAP ya. Jadi, Anjas itu saya tunjuk sebagai koordinatornya, ya koordinator kelas nanti, silakan Anjas untuk mengisi, BAP secara online ya. Mana Anjas ada? Udah masuk? Hadir, Bapak, siap, Bapak. Nah, iya. Nanti ngisi BAP secara online, disiapkan kamu ya, sesuai dengan, materinya itu setiap kita kuliahan gitu ya. Jadi saya juga akan mengurangi
untuk pengisian BAP yang cara lama ya, yang di-print kemudian ditulis tangan itu, nah akan saya kurangi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, silahkan untuk absen dulu ya, silahkan di-scan barcode-nya, bagi yang belum ya, bagi yang belum, absen silahkan di-scan barcode-nya. Nah, kemudian untuk perkuliahan online, kalau misalnya kita kuliah online gitu ya, saya tidak mewajibkan kalian untuk, on cam gitu ya. Jadi, silahkan saja kalau misalnya mau matikan kameranya, nggak apa-apa gitu ya, karena saya tidak mewajibkan gitu ya. Karena, berdasarkan pengalaman-pengalaman gitu ya, pengalaman saya pribadi gitu ya, meminta untuk on cam itu malah, malah kurang efektif gitu ya, eee, bagi saya gitu ya. Karena apa? Karena, eee, pun nanti ketika kuliah gitu ya, ketika saya menampilkan slide, yang dilihat itu adalah slide-nya, bukan sayanya, gitu ya. Kalian hanya mendengarkan suara saya, kemudian melihat tampilan slide-nya. Nah, kan seperti itu gitu ya. Jadi, saya tidak apa namanya, tidak diperhatikan gitu ya. Jadi menurut saya nggak usah on cam gitu, dan karena saya tidak on cam, kalian juga tidak saya wajibkan untuk, on kamera gitu ya. Lagi pula kalau misalnya kalian, dihidupkan kameranya, kadang saya apa ya, teralihkan gitu ya ininya, konsentrasinya ataupun teralihkan fokusnya gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita tentu saja ngelihat gitu ya, yang aktif di kamera itu kan di sebelah dari slide saya ini kan ada aktif kamera, yang orang aktif kamera itu kan kadang, ngelihat, ada yang apa namanya, backgroundnya lagi di, luar angkasa gitu ya, ada yang backgroundnya lagi di pantai gitu ya, ada yang backgroundnya lagi di, Old Trafford, enggak, itu nggak masuk ya, nggak usah dibahas. Ya di inilah ya, di San Siro misalnya ya, di mana gitu ya. Nah jadi, malah akan mengganggu konsentrasi saya nantinya ya. Sehingga ya silakan, kalau tidak mau apa, menampilkan wajahnya ataupun mengaktifkan kameranya, khusus untuk beberapa perkuliahan saya persilakan gitu ya. Oke, baik, sudah absen semua ya? Oke, kalau sudah absen semua akan saya teruskan. Ya, ini adalah perkuliahan pertama, reklamasi dan pasca tambang gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah mata kuliah pilihan, yang apa namanya, yang saya sendiri yang mendesainnya dan saya sendiri yang mengajukannya, itu 2 bareng, reklamasi sama aspek sosial. Makanya kodenya itu berurutan ya, yang reklamasi ini TA 4009, yang aspek sosial itu TA 4010 atau 4010 gitu ya. Karena memang, keduanya itu, saya ajukan bersamaan gitu ya, dan saya rancang, berbarengan gitu ya, mata kuliah pilihan. Nah tapi, eee, kemarin itu ada wacana mata kuliah reklamasi ini akan dijadikan mata kuliah wajib gitu ya untuk kurikulum selanjutnya, di kurikulum 2005 gitu ya, tapi itu masih dalam pembahasan gitu ya, apakah, kuliah reklamasi ini akan dijadikan mata kuliah wajib atau tidak gitu ya. Ya kalau saya pribadi, ya sama aja gitu ya, maksudnya sama aja itu, mau mata kuliah wajib, mau mata kuliah pilihan, eee, beban yang dibebankan kepada saya di mata kuliah ini ya sama saja gitu ya, tidak ada bedanya gitu ya. Apalagi mata kuliah reklamasi pasca tambang ini dibuka setiap semester gitu ya, dibuka setiap semester dan tidak pernah sepi minat gitu ya. Jadi, selalu di setiap semester itu, eee, banyak yang mengambil gitu ya, termasuk juga aspek sosial gitu ya. Makanya saya batasi itu hanya 100 gitu kuotanya. Karena kalau lebih lebih dari 100, eee, bebannya berat juga gitu ya untuk mengoreksi, kemudian untuk apa namanya, untuk, merekap nilai kalian nantinya kayak gitu ya, terlalu terlalu banyak gitu ya, maka saya batasi 100 gitu ya. Nah jadi ini, sekilas tentang kuliah reklamasi dan pasca tambang gitu ya. Nah, ini bobot penilaian ya. Jadi, saya nggak muluk-muluk gitu ya, nggak dalam artian hanya ada 3 parameter penilaian ya. Yang pertama itu adalah UAS yang bobotnya paling besar gitu ya, 50%. Kenapa Pak paling besar? Karena, UAS ini nanti itu adalah project gitu ya, project. Jadi,
berdasarkan, case study gitu ya. Jadi saya kasih, kasus gitu ya, kemudian kalian tuangkan dalam, suatu project gitu ya, project, market reklamasi gitu ya. Nah, kemudian ada UTS ya, kemudian ada tugas gitu ya. Nah, tugas ini itu diambil, dari tugas, mingguan kalau saya ngasih tugas ataupun dari, presentasi kelas nantinya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan, teknisnya gitu ya. Nah, ini adalah untuk indeksnya di mana kalau kalian mau mendapatkan nilai A itu adalah, minimal 85 gitu ya, minimal 85, kemudian kalau kalian mau dapat nilai E harus lebih kecil dari 45 gitu ya, kalau ada yang mau gitu ya. Nah, jadi harus lebih kecil atau kurang dari 45 maka kalian dapat nilai E gitu ya. Kalau 45 Pak masih dapat nilai D gitu ya, meskipun tidak lulus ya, masih dapatlah ya nilai D gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya ini nanti ada di kontrak kuliah sebenarnya ya. Tidak perlu saya jelaskan secara panjang lebar, nanti kontrak kuliahnya akan saya, minta, Anjas gitu ya, untuk menandatanganinya gitu ya. Nah, eee, yang perlu menjadi perhatian di sini adalah ya, untuk UTS, untuk UAS ya, itu saya tidak mengadakan, eee, ujian susulan atau ujian perbaikan gitu ya, sama seperti mata kuliah saya yang lain gitu ya. Tidak ada ujian susulan, tidak ada ujian perbaikan, kecuali beberapa hal gitu ya. Kalau misalnya karena sakit, tapi sakit juga nggak bisa begitu saja gitu ya, sakit juga harus yang sakit ada surat keterangan gitu ya dari minimal dari dokter ya, dari klinik gitu ya, dari klinik atau dari dokter, praktek dokter, puskesmas gitu ya. Kalau yang udah agak parah mungkin dari rumah sakit gitu ya. Nah jadi seperti itu. Atau misalnya, ya sebenarnya hal-hal ini itu, apa namanya, hal-hal ini yang tidak diharapkan gitu ya, tidak diharapkan oleh kita tentu saja ya, oleh kalian juga gitu ya, misalnya kena musibah gitu ya, keluarganya gitu ya, ya musibah lah ya gitu ya, tidak, perlu saya jabarkan musibahnya seperti apa. Nah jadi, seperti itu ya. Nah kemudian ini adalah aturan perkuliahan, jadi aturan perkuliahannya yang pertama sama seperti sebelum-sebelumnya. Pasti kalian pernah mengambil mata kuliah saya, itu pasti ya. Karena saya beberapa mata kuliah wajib di semester 3 semester 4 gitu ya, semester, 5 gitu ya, itu mengampu gitu ya. Pasti pernah saya ajar. Nah jadi, kurang lebih sama lah gitu ya. Jadi kehadiran itu, minimal 80% gitu ya, atau maksimal 3 kali tidak hadir gitu ya. Jadi kalian punya kuota 3 kali gitu ya. Kalau misalnya kalian, ingin memaksimalkan kuota kalian gitu ya silahkan saja gitu ya, yang pasti 3 kali. Kalau misalnya, nyampe 3 kali kalian nggak ada keterangan hadirnya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 4 5 dan seterusnya, maka kalian, itu tidak dianggap ikut UAS gitu ya. Jadi nilai UASnya itu nol gitu ya. Nah, selanjutnya adalah, eee untuk sekali lagi, untuk pertemuan 1, 2, 3 itu sebelum PRS itu tetap saya hitung, ya. Jadi, silahkan kalian ataupun sampaikan ke teman-teman kalian yang ingin mengambil mata kuliah ini tapi belum bisa karena kemarin, nggak bisa waktu KRS, pengen PRS nanti, maka tetap harus hadir, gitu ya. Tetap harus hadir, kemudian karena nama kalian belum masuk di absensi gitu ya, yang belum ngambil di ininya KRS-nya, maka silahkan di-screenshot sebagai bukti pertemuan gitu. Kalau misalnya online, kalau offline silahkan foto gitu ya, foto sayanya atau foto kaliannya ya, sedang menghadiri perkuliahan gitu ya. Karena pertemuan 1, 2 minggu 1, 2, 3 tetap saya hitung dalam perhitungan absensi gitu ya. Nah, ini sama ya, bisa kalian baca, apa namanya, eee, keterangannya gitu ya. Kemudian, keterlambatan mahasiswa ditolerir 15 menit itu ya, itu nanti kalau secara offline gitu ya, kalau sudah 15 menit maka tidak saya, izinkan masuk lagi gitu ya. Ini bagian dari, pendisiplinan gitu ya, pendisiplinan gitu ya. Jadi, misalnya udah nyampe 15 menit gitu ya, nah silakan, eee, tidak usah masuk gitu ya.
Kalau online seperti apa, Pak? Ya, kalau online biasanya saya absennya itu saya panggil satu-satu gitu ya. Nah, saya panggil satu-satu, tapi kadang juga pakai barcode gitu ya. Hanya udah lebih dari 15 menit gitu ya, ada yang baru masuk minta ini, minta di apa, di-admit ya, minta di ACC untuk masuk gitu ya. Nah, itu enggak saya ACC gitu ya. Kemudian ya selanjutnya sama lah ya. Eee, oke, bisa dibaca ya, kemudian nanti apa sekali saya ya, jarang sekali. Biasanya sebelumnya itu bahkan sudah saya kasih tahu kalau memang saya, tidak hadir gitu ya, maka nanti Anjas bisa menghubungi saya gitu ya, untuk apa, konfirmasi kehadiran, kemudian nanti apakah kita cari jadwal pengganti gitu ya, atau materinya kita satukan di minggu depannya atau minggu selanjutnya gitu ya. Oke selanjutnya. Nah ini hak mahasiswa ya mendapatkan perkuliahan tatap muka gitu ya ataupun online gitu ya. Sesuai dengan SKS gitu ya, mendapat ujian susulan kalau tidak hadir dengan alasan yang kuat gitu ya, kayak kena sakit, tadi kena musibah gitu ya, dan mendapatkan nilai sesuai hasil ujian dan tugas gitu ya. Oke, baik, kita akan masuk ke perkuliahan gitu ya. Jadi, yang akan kita bahas pertama adalah reklamasi ya. Jadi sebenarnya reklamasi ini itu adalah hal yang penting tapi seringkali terabaikan, gitu ya. Kenapa Pak dibilang penting? Karena ini diatur dalam undang-undang, gitu ya, terkait dengan kewajiban pemegang IUP atau IUPK, ya, itu untuk melakukan reklamasi. Diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan apa namanya PP, ya, peraturan pemerintah, bahkan diatur juga teknisnya oleh Permen, gitu ya, peraturan menteri, gitu ya, untuk teknis pelaksanaan reklamasi, gitu ya. Nah, itu kewajiban. Selain itu ya, pemegang IUP atau IUPK itu kan wajib memberikan dana jaminan reklamasi ya kepada, pemerintah gitu ya. Dan dana jaminan reklamasi itu nggak kecil gitu ya, nggak sejuta, 2 juta gitu ya, nggak cuman 50.000, 100.000 gitu ya, besar gitu ya dana jaminan reklamasi. Maka ketika kita mau mencairkan itu gitu ya, atau mengambil kembali, dana jaminan yang kita berikan itu ya, maka kita wajib melaksanakan reklamasi sesuai dengan apa yang kita ajukan di awal atau apa yang kita rencanakan di awal gitu ya. Nah, jadi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha penambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya, gitu ya. Jadi, Pak, bukannya reklamasi itu kalau tambang udah selesai gitu ya? Enggak juga, ya, enggak juga. Dia sepanjang tahap usaha penambangan. Jadi, misal contoh, yang pertama contohnya, suatu penambangan itu punya disposal ada 2 misalnya ya, 1 dan 2 gitu ya. Nah, kemudian disposal 1 ini udah selesai, nggak dipakai lagi gitu ya, atau udah ya nggak udah penuh atau apa, udah nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, kemudian makailah yang disposal 2. Maka disposal 1 ini bisa langsung segera direklamasi. Padahal kan operasi penambangan masih tetap berlanjut gitu ya. Nah, maka tetap harus direklamasi atau PIT misalnya ya, PIT. Suatu perusahaan punyai 5 PIT misalnya ya. PIT 1 dan PIT 2 itu udah selesai, tapi sekarang lagi melakukan penambangan di PIT 3 gitu ya. Maka PIT 1 dan PIT 2 ini harus segera direklamasi gitu ya, harus segera direklamasi atau pasca tambang gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga persiapan reklamasi ini tidak hanya di akhir umur penambangan, tidak ya. Bahkan sejak awal pun ya, sejak awal sebelum operasi penambangan ya, sebelum penambangan ataupun penggalian ataupun apa namanya proses dari usaha penambangan itu dilakukan, itu persiapan reklamasi sudah dilakukan. Contoh, yakni apa? Yakni kita melakukan pengupasan topsoil ya, kemudian topsoil kita simpan, kita angkut ya ke soil bank. Untuk apa? Topsoil ini akan digunakan nanti ketika reklamasi. Nah, itu bagian dari kegiatan usaha untuk pereklamasian nantinya, ya. Nah, itu nyimpan topsoil, kemudian menggali lapisan tanah pucuk, kemudian menyimpannya, itu kan bagian dari usaha atau kegiatan untuk proses reklamasi nantinya, ya. Nah, maka sebelum itu sudah dilakukan, gitu ya.
Belum lagi misalnya pembibitan, ya, pembibitan. Kalau kalian lihat gitu ya, di, beberapa perusahaan, ya mungkin kalian pernah ke apa namanya, ke PTBA yang Tanjung Enim ya, Muara Enim, kemudian pernah ke SMBR gitu ya, Semen Batu Raja gitu ya, itu mereka punya, rumah pembibitan sendiri gitu ya, tempat penyemayan pembibitan sendiri. Di mana pembibitan itu kan sudah dimulai, padahal tambang belum selesai gitu, tambang masih berlanjut gitu ya. Tapi pembibitan sudah dimulai gitu ya. Biar apa? Biar nanti ketika waktunya reklamasi, bibit itu sudah siap untuk ditanam. Nah, itu bagian dari kegiatan, untuk reklamasi juga, kayak gitu ya. Nah, makanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya reklamasi ini adalah kegiatan yang penting ya, namun seringkali terabaikan gitu ya. Karena kenapa? Karena yang namanya reklamasi itu ngeluarin duit ya, bukan dapat duit gitu ya. Beda dengan kalau kita nambang. Kalau kita nambang ngeluarin duit tapi dapat duit gitu ya, dapat untung gitu ya. Makanya kan semakin kalau harganya lagi mahal gitu ya, kemudian semakin banyak kita menambang, maka semakin banyak kita dapat duit. Ah, kalau reklamasi enggak gitu ya. Kita nggak dapat duit, nggak dapat untung dari situ gitu ya. Tapi kita ngeluarin duit gitu ya untuk mereklamasi kayak gitu ya. Makanya seringkali terabaikan gitu ya. Padahal ini suatu hal yang penting gitu ya, suatu hal yang tidak bisa juga diabaikan begitu saja, gitu ya. Nah, dalam penerapan kaidah teknik penambangan yang baik, ya pemegang IUP, IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertama termasuk kegiatan reklamasinya. Saya katakan tadi ya. Jadi siapapun pemegang IUP dan IUPK itu wajib melaksanakan salah satunya adalah reklamasi, gitu ya. Nah, kemudian pemegang IUP dan IUPK juga wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi di awal. Nah, nanti perencanaan reklamasi ini itu akan dikaji oleh tim gitu ya, oleh tim dari apa namanya, dari pusat gitu, dari pemerintahan gitu ya, akan dikaji oleh pihak terkait untuk apakah itu bisa disetujui atau tidak kayak gitu ya. Disetujui atau tidak gitu. Kalau misalnya disetujui ya maka dilanjutkan gitu ya. Kalau tidak berarti ada revisi-revisi ataupun, ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, kalau sudah disetujui ya, maka pelaksanaan reklamasi nantinya gitu ya, harus dilaksanakan sesuai dengan rencana itu, gitu ya. Harus sesuai dengan rencana itu. Kalau misalnya tidak sesuai, ya nanti kan ada yang melakukan inspeksi gitu ya, ada yang melakukan pemantauan gitu ya. Kalau nggak sesuai, ya harus sesuai dengan rencana yang diajukan di awal, gitu ya. Misalnya, saya mau mereklamasi, dan ini contoh sederhananya, saya mau mereklamasi lahan 100 hektar dari penambangan apa dari bekas penambangan saya, eks penambangan saya itu 100 hektar misalnya ya. Nah, begitu kenyataannya, ternyata hanya setengahnya, hanya 50 hektar yang direklamasi, gitu ya. Nah, itu nggak sesuai dengan rencana di awal, gitu ya. Maka itu bisa ini, bisa apa namanya, bisa terus ditekan gitu ya perusahaannya untuk melakukan itu gitu dan dana jaminan reklamasi itu nggak bakal cair kalau nggak sesuai dengan rencana gitu ya. Selanjutnya, pemegang IUP dan IUPK itu wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi ini yang saya katakan tadi ya. Dana jaminan reklamasi itu diberikan di awal ya. Itulah kenapa ya, itulah kenapa tambang itu disebut sebagai usaha, kegiatan gitu ya ataupun industri yang dia padat modal ya. Karena selain memang kita harus menyiapkan, segala macam seperti, peralatan, menyediakan, apa namanya, menyediakan, pekerjanya, menyediakan lahannya, kita juga menyediakan jaminan reklamasi di awalnya. Itu kita belum dapat untung itu, masih modal aja itu ya, masih modal aja istilahnya. Makanya itu, tambang itu disebut dengan, industri yang padat modal gitu ya. Nah, menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dengan dana jaminan apabila IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana. Nah, ini saya katakan tadi harus sesuai dengan rencana yang disetujui. Kalau nggak sesuai dengan rencana disetujui, seperti apa Pak? Ada dua yang bisa dikenakan kepada IUP dan IUPK ini, pemegang IUP dan IUPK ini. Yang pertama adalah dia bisa dipidanakan, gitu ya. Dan yang kedua adalah dana jaminan yang tadinya diberikan itu tidak akan cair, tapi digunakan oleh pemerintah ya, dalam hal ini melalui menteri menunjuk pihak ketiga ya, siapa gitu ya, CP apa atau misalnya perusahaan apa untuk melakukan reklamasi agar sesuai dengan rencana yang telah diajukan oleh pemegang IUP dan IPK di awal itu.
gitu ya. Nah, itu jaminan reklamasi itu ya. Jaminan reklamasi itu besar ya dananya ya, besar dananya. Jadi enggak apa namanya, enggak, apa namanya, enggak cuman 50 juta gitu ya, 100 juta, enggak besar gitu, apalagi kalau memang tambangnya skalanya skala besar gitu ya. Nah, kemudian ada sanksi nih ya, bagi setiap orang yang IUP-nya dicabut atau berakhir, nah tidak melaksanakan reklamasi, ini saya bilang tadi ada ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap pemegang IUP atau IUPK yang nakal ini. Yang pertama bisa dipidana, yang kedua tadi dana jaminan reklamasi nggak cair gitu ya. Jadi mereka ini yang tidak melaksanakan reklamasi, ya, atau bahkan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi, nggak ngasih gitu ya, nggak memberikan dana jaminan reklamasi di awal, bisa dipidana paling lama 5 tahun, denda paling banyak 100 miliar, gitu ya. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, jadi itu ya, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak itu 100 miliar, gitu ya. Nah, kemudian dapat juga diberikan pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi yang menjadi kewajibannya, gitu ya. Jadi bisa dikasih tambahan gitu ya, pidana tambahan. Nah, selanjutnya ya, ya kemudian selanjutnya adalah pemerintah pusat dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara itu berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi. Itu yang saya katakan tadi ya di awal. Jadi pusat itu bisa melakukan inspeksi, bisa melakukan pengawasan, bahkan bisa melakukan pembinaan atau pembimbingan gitu ya terhadap reklamasi gitu ya. Makanya jangan heran kalau nanti kalian bekerja di tambang gitu ya, apalagi misalnya di apa namanya, eee, di kalian di bagian lingkungannya ataupun bagian reklamasinya gitu ya, tiba-tiba nanti datang inspektur tambang ngeceknya atau datang dari orang dari kementerian gitu ya, ngecek bagaimana pelaksanaan reklamasi kalian ini udah sesuai atau tidak, kayak gitu ya. Nah nah kemudian, eee, bagaimana cara kita gitu ya, bagaimana cara kita bisa bisa apa namanya, bisa berkata, "Oh ini udah sesuai Pak," gitu ya, "ini udah berhasil Pak reklamasinya," gitu ya. Nah, kita yang pertama bisa menyesuaikan dengan rencana yang kita ajukan di awal, gitu ya, yang pertama. Jadi seperti apa, kita mau mereklamasi luas areanya berapa, kemudian kita mau mereklamasi sebentar. Kita mau mereklamasi dengan tanaman apa gitu ya, kita mau mereklamasi, apa namanya, bertahap di wilayah mana, kayak gitu ya. Nah itu ya di rencana reklamasi. Kemudian yang selanjutnya adalah itu ada apa namanya, analisis keberhasilan reklamasi atau penilaian reklamasi, keberhasilan reklamasi ya. Itu diatur dalam Permenhub ya, Peraturan Menteri Kehutanan dan Permen SDM ya. Cumanya bedanya, 2 ini kalau Permenhub itu lebih banyak penilaiannya, lebih spesifik. Ya, kalau Permen SDM itu dia lebih 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 easy lah, lebih lebih mudah gitu ya, standarnya ataupun, ambang batas dikatakan dia apa, berhasil reklamasinya itu tidak terlalu tinggi kayak gitu ya, dibandingkan dengan Permenhub. Bisa kalian buka Permenhub P60 ya. Saya lupa nomornya, tapi namanya Permenhub P60 gitu ya. Nah, itu bisa juga apa namanya, digunakan sebagai acuan ataupun sebagai patokan untuk penilaian keberhasilan reklamasi gitu ya. Ada 3 aspek gitu yang yang diundang lagi, dinilai gitu ya. Yang pertama itu terkait penatagunaan lahan. Ya, bagaimana penatagunaan lahan. Yang kedua itu adalah terkait dengan revegetasinya, kesehatannya, jumlah tanaman hidup ya, kemudian tumbuh tanamannya seperti apa. Nah, yang ketiga itu adalah terkait dengan pengendalian erosinya, ya.
itu yang apa namanya, yang masuk dalam penilaian keberhasilan reklamasi. Nanti kalau kalian mau belajar lebih lanjut gitu ya, bisa gitu ya baca beberapa TA senior kalian yang tentu saja bimbingan saya gitu ya, atau misalnya, kalian mau, belajar langsung ke saya juga bisa gitu ya, dengan cara mengambil TA-nya gitu ya nanti gitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi, ada penilaian, reklamasi gitu ya, bahwasanya ini dikatakan berhasil nih reklamasi saya gitu ya, tahu dari mana gitu ya, atau berdasarkan apa? Nah, berdasarkan ini gitu penilaiannya gitu ya, ada. Jadi penilaian, keberhasilan reklamasi gitu ya, analisis keberhasilan reklamasi. Nah, kemudian pasca tambang, ya sebenarnya pasca tambang ini gitu ya, itu, eee, hampir sama gitu ya, tapi berbeda gitu ya. Berbedanya seperti apa? Nah, saya jelaskan dulu pengertiannya ya. Kegiatan pasca tambang merupakan kegiatan terencana, sistematis, berlanjut ya setelah sebagian atau seluruh, kegiatan usaha penambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan, gitu ya. Nah, pasca tambang kalau reklamasi itu lebih terkait dengan, apa namanya, lingkungannya gitu ya, baik dari vegetasinya maupun fungsi lingkungannya. Nah, tapi kalau pasca tambang gitu ya, ini lebih, kompleks lagi atau lebih banyak lagi karena ada penambahan fungsi sosial di sana, gitu ya. Jadi bagaimana kita memulihkan fungsi sosial, menurut kondisi lokal. Ya fungsi sosial seperti apa, Pak? Misal contoh, dulu sebelum ada penambangan di sana ada kampung, misalnya ya. Di mana di sana itu, ada kampung nanti ada kampung kemudian dibuka tambang gitu ya, maka mereka yang biasanya mencari makan itu atau mencari penghidupan sehari-hari itu di hutan gitu ya, sekarang udah nggak ada lagi hutannya karena dibuka jadi tambang ya. Nah, untuk mengatasi sebagai, pertanggungjawaban sosial gitu, perusahaan merekrut, pekerja itu dari masyarakat lokal, direkrutlah bekerja di tambang ya. Nah, kemudian kemudian setelah bekerja di tambang, tambang ini selesai nih, tutup nih. Tambang ini tutup nih, ya. Artinya kan ada pemberhentian pekerja gitu ya. Nah, jadi, masyarakat lokal tadi yang dipekerjakan diberhentikan nih sekarang. Nah, kemudian setelah mereka berhenti, tambang ini pergi dari sana gitu ya, selesai. Nah, kemudian masyarakat lokal yang tadinya bekerja di tambang, sekarang mau bekerja apa? Mereka mau ke hutan, hutannya nggak ada gitu ya, karena kan ya oke lah ada reklamasi, tapi kan reklamasi itu nggak waktu yang cuman sehari 2 hari gitu ya. Untuk mengembalikan fungsi seperti hutan lagi itu butuh waktu yang lama. Kemudian mereka biasanya bergantung bekerja di tambang, sekarang bekerja di mana? Kayak gitu ya. Nah, inilah ya bagian dari pasca tambang itu, bagaimana memulihkan fungsi sosial ini. Ya, bagaimana kita bisa, memperkerjakan masyarakat ini gitu ya, atau membuat masyarakat ini gitu ya, dia memiliki penghasilan meskipun kita sudah, eee, tambang udah ditutup, kita sudah meninggalkan wilayah tersebut, kayak gitu ya. Nah, selain itu ya, pasca tambang ini itu dia lebih luas gitu dibandingkan reklamasi. Kalau reklamasi ya kita mengembalikan fungsinya seperti sedia kala gitu ya. Nah, ada juga ada juga yang perusahaan itu dia tidak melakukan reklamasi, tapi melakukan pasca tambang, gitu ya. Contohnya contohnya, salah satu perusahaan itu punya pit, kemudian tambang udah selesai. Pit ini itu tidak dilakukan penanaman kembali atau di backfilling, kemudian dilakukan penanaman kembali, dilakukan apa namanya, penghijauan kembali, enggak, gitu ya. Tapi pit ini dibiarkan, lubang besar seperti itu, kemudian dengan memanfaatkan air hujan, air limpasan, atau air tanah, pit ini diisi, ya, kemudian dijadikanlah danau. Nah, setelah jadi danau, itu baru dimanfaatkan. Entah itu untuk, keramba ikan, ya, entah itu untuk wisata, entah itu diisi ikan kemudian untuk, apa namanya, untuk orang-orang, mencari ikan, mancing gitu dan lain-lain gitu ya, ataupun lain-lain. Nah, itu dimanfaatkan. Nah, itu pasca tambang, itu seperti itu, gitu ya. Jadi dia, tidak hanya, apa
memulihkan lingkungan seperti sedia kala gitu ya, tapi bisa juga, peruntukan lain tapi ya tentu saja ini dengan pertimbangan-pertimbangan kayak gitu ya. Nggak bisa asal-asal aja, "Ya udahlah biarin aja, pitnya nggak usah kita ini, nggak usah kita tutup kembali gitu, nggak usah kita backfilling gitu ya, banyak keluar duit gitu ya. Kemudian udah biarin aja diisi air, biarin nanti jadi kolam gitu, jadi danau gitu ya, nggak seperti itu gitu ya. Tentu saja banyak pertimbangan-pertimbangan gitu ya, yang, eee, dilakukan kayak gitu ya. Belum tentu juga hal tersebut disetujui gitu ya sama pemangku terkait gitu ya, rencananya seperti itu. Nah, kemudian sama ya, pemegang IPK ini itu, wajib melaksanakan pasca tambang gitu ya. Salah satunya pemantauan lingkungan, salah satunya itu pasca tambang gitu ya. Dan sama juga dia wajib menyusun rencana pasca tambang, kemudian melakukan pasca tambang sesuai dengan, perencanaannya gitu ya, sama seperti, reklamasi tadi ya. Dan wajib menyediakan dana jaminan pasca tambang juga ya. Jadi kalau dia mau melakukan, pasca tambang atau rencana pasca tambang, maka dia wajib menyerahkan dana jaminan juga gitu ya, sama kalau mau melakukan reklamasi tadi ya. Nah, kemudian menteri ataupun pemerintah melalui menteri itu bisa menunjuk pihak ketiga menggunakan dana jaminan pasca tambang tadi untuk melakukan pasca tambang sesuai dengan rencana yang disetujui. Apabila pemegang IUP atau IPK itu tidak melaksanakannya, gitu ya. Dan sama, mereka bisa dikenakan pidana juga, gitu ya. Pidananya pun sama, gitu ya. Maksimal 5 tahun atau paling lama 5 tahun penjara, ya, dan denda paling banyak 100 miliar. Selanjutnya, bisa dikenakan pidana tambahan juga, ya sama seperti reklamasi tadi berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban pasca tambang yang menjadi kewajibannya, gitu ya. Nah, pemerintah itu bisa atau berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasca tambang, gitu ya. Nah, jadi kalau memang sudah direncanakan gitu ya, sudah direncanakan reklamasi, sudah direncanakan pasca tambang, ya dan sudah disetujui oleh pemerintah gitu ya, dalam hal ini adalah kementerian misalnya, ya silakan dilaksanakan gitu ya, sesuai dengan rencana tersebut gitu ya. Kalau enggak direncanakan ya kena pidana, kemudian kena ini, kena apa namanya, kena, sanksi gitu ya, bisa ada tambahan gitu ya berupa dana tambahan gitu yang akan dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK gitu ya. Nah jadi, berat juga gitu kalau tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. Itu yang saya katakan di awal tadi sebenarnya ini penting ya, tapi seringkali dianggap tidak penting gitu ya. Seringkali dianggap tidak penting gitu. Bahkan ya karena tidak menghasilkan uang. Ya reklamasi ini tidak menghasilkan uang, pasca tambang ini tidak menghasilkan uang, justru ngeluarin uang. Nah, itu yang seringkali mindset-nya salah gitu ya. Padahal ini suatu hal yang penting. Bahkan ya, kemarin bulan November kalau saya tidak salah ingat, bulan November atau bulan Oktober ya, itu Semen Batu Raja itu melakukan kunjungan ke ITERA dengan, tadinya pimpinannya mau datang, tapi karena pimpinannya berhalangan, mengutus manajer lingkungannya, ya bersama timnya. Untuk apa? Untuk belajar, ya bagaimana caranya untuk, eee, mempercepat bukan mempercepat, bagaimana caranya untuk mereklamasi gitu ya dan cepat tumbuh, cepat menghijau area reklamasi tersebut, serta cara untuk, belajar cara untuk, eee, menata dan membuat kebun raya ya, membuat kebun raya. Makanya kemarin itu waktu mereka kunjungan itu, eee, saya ya, kemudian, tim dari, biologi, kemudian tim dari kebun raya ITERA ya, kemudian, tim dari dari kehutanan itu, apa sih prodi kehutanan itu di sini? THP ya, teknologi hasil pertanian. Apa di sini? Ada kan prodi kehutanan? Ada Pak, Rekayasa kehutanan, ya rekayasa kehutanan, itu diundang. Dari biologi itu berapa orang, dari tim,
apa namanya, tim, kebun raya berapa orang gitu ya, dari rekayasa kehutanan berapa orang, dari tambang saya sendiri ya, dari tambang saya sendiri waktu itu ya, jadi datang ya. Nah, jadi itu mereka yang pertama datang itu, ya itu tadi mereka mau, apa namanya, belajar cara, apa, mengelola dan membuat kebun raya gitu ya, karena mereka juga berencana di Semen Batu Raja itu lahan reklamasinya itu mau dibuat jadi kebun raya gitu ya. Dan yang kedua, mereka pengen belajar dan kerjasama gitu ya, bagaimana cara untuk mempercepat, reklamasi, bukan mempercepat reklamasi, mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga penghijauan itu lebih cepat, gitu ya. Penghijauan itu lebih cepat. Makanya kemarin itu saya diminta ini, kalau misalnya, mau melakukan penelitian ataupun mau mengirim tim, gitu ya, untuk melakukan analisis kajian itu, gitu ya. Tumbuhan itu supaya cepat tumbuhnya, cepat menghijaunya di sana, atau tumbuhan apa yang kira-kira, cepat untuk menghijaunya di sana, gitu ya. Mereka minta itu. Akhirnya nggak sampai lama karena mereka mintanya kalau bisa cepat katanya. Ya udah oke. Akhirnya saya kirimlah itu tim, ya kemarin itu. Ada 3 orang yang saya kirim ke Semen Batu Raja itu ya, TA gitu ya. Ada 3 orang tim, saya minta mereka buat proposal besarnya gitu ya, tapi di proposal besar itu mereka mengerjakan masing-masing gitu ya, tapi hanya satu proposal saja, proposal besar gitu ya, kemudian langsung saya kirimkan ke, SMBR gitu ya, ke apa, pihak SMBR gitu ya, langsung di ACC ya. Nah itu mereka ini, udah berangkat gitu ya, 3 tim itu gitu untuk melakukan itu. Artinya apa? Artinya Semen Batu Raja ini sampai ke ITERA gitu ya, sampai, apa, ke ITERA untuk bagaimana, reklamasi mereka itu bisa, cepat hijau gitu ya dan berhasil gitu ya. Kemudian bagaimana mereka bisa memanfaatkan lahan reklamasi itu gitu ya untuk membuat kebun raya gitu ya. Nah itu kan sudah suatu hal yang dipandang penting saat ini kayak gitu ya. Jadi, seperti itu gitu ya. Nah nanti, dalam waktu dekat ini kan nanti mau ada pembaharuan MOU. Dulu udah ada MOU sebenarnya ITERA sama Semen Batu Raja, tapi ternyata sudah expire dan tidak diperpanjang gitu ya. Tidak diperpanjangnya itu karena sama-sama nggak sadar gitu ya. Dari ITERA kemarin itu begitu ditanya, "Kita udah ada MOU belum ya?" Terus, nah nggak tahu juga kan, searching ya, searching, dari ITERA searching, dari sana searching, ternyata udah ada gitu, tapi udah expire tahun 2023 kalau nggak salah. Iya, 2023 itu udah expire dan tidak diperpanjang, maka diperbaharuilah MOU-nya. Nah, salah satu hal yang penting, poin penting dimasukkan dalam MOU itu yaitu terkait dengan reklamasi itu tadi. Dalam waktu dekat ini nanti, entah mereka nanti yang, berkunjung ke sini untuk, penandatanganan MOU-nya atau nanti seperti apa. Apakah nanti kita dulu yang berkunjung ke, Semen Batu Raja untuk apa, inisiasi MOU-nya itu seperti apa, nah itu nanti teknisnya itu urusan urusan ini, urusan, apa namanya, di bagian Humas dan Kerjasama ITERA gitu ya. Tapi yang pasti kemarin saya diundang gitu ya untuk hadir dalam, apa namanya, pertemuan itu di gedung A kemarin itu. Ya salah satunya itu, membahas untuk reklamasi itu, gitu ya. Kemudian ada teman dari apa namanya, dari kimia gitu kan, saya bilang saya berikan proposalnya itu kan karena kebetulan koordinatornya kemarin kan, setelah saya minta kirim ke, Semen Batu Raja gitu ya, beliau ngelihat itu ya, proposal saya itu ya, bermain dengan bakteri katanya, terus, "Loh," katanya, "Bapak main dengan bakteri juga?" "Iya," saya bilang, "udah kurang lebih 1 tahun belakangan ini saya main dengan bakteri," katanya. "Kok bisa?" katanya. "Kok bisa orang tambang main dengan bakteri?" Ya saya bilang, "Bisa dong, kenapa tidak?" Saya bilang kan. Apalagi terkait dengan reklamasi pasca tambang gitu ya, kenapa tidak gitu ya. Langsung apa namanya, kaget gitu ya. Kaget karena mungkin, apa namanya, di bayangannya kan biasanya orang biologi gitu ya yang main dengan bakteri gitu kan, ataupun mungkin dengan orang kimia gitu ya yang bermain dengan, apa, unsur-unsur seperti itu. Ini kok, orang tambang main dengan bakteri kayak gitu ya. Bisa, makanya ketika kemarin dikirimin itu, ya apa namanya, nggak butuh waktu yang lama, langsung, di-ACC sama Semen Batu Rajanya. Cuman kemarin itu terkendala karena apa namanya, eee, kalau tidak salah itu manajer lingkungannya itu, lagi keluar kota kalau nggak salah itu beberapa waktu kayak gitu. Jadi menunggu persetujuan manajernya itu, tapi begitu manajernya itu
ada, kemudian dikasih proposal itu langsung di-ACC itu, di-ACC hari itu juga gitu. Makanya nggak lama dari itu langsung berangkat gitu ya, tim saya gitu ya. Nah itu bagian dari, apa namanya, bagian dari gambaran bagaimana sekarang ini perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang, mengejar, apa namanya, mengejar untuk penilaian keberhasilan gitu ya, itu mulai, apa namanya, mulai aware gitu, mulai 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 menganggap itu suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja gitu ya, terkait dengan reklamasi dan pasca tambang ini, kayak gitu ya. Nah ini contoh reklamasi dan pasca tambang ya. Nah jadi, ini adalah bagian dari, pembibitan gitu ya, atau penyemaian gitu ya, di nursery mereka ya, ataupun di rumah kaca mereka kayak gitu ya, di bagian yang atas ya. Tuh kita lihat mereka membibitin sendiri. "Emang nggak bisa Pak?" Gitu, apa namanya, "Beli aja," gitu, "beli aja bibitnya?" Bisa gitu, bisa. Tapi apakah bibit yang kita beli itu sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah bisa perusahaan itu menyediakan apa namanya, tempat membeli bibit itu gitu, menyediakan puluhan ribu tanaman gitu ya, untuk mereklamasi sekian ratus hektar, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita melakukan pembibitan sendiri, nah yang selanjutnya adalah biaya tentu saja, uang ya. Kalau kita melakukan pembibitan sendiri itu mungkin lebih murah gitu ya. Makanya kalau apa namanya, di nursery itu kebanyakan itu orang-orang biologi, ya biologi, kehutanan gitu ya di bagian ini. Tapi saya pengen gitu orang tambang masuk situ gitu ya. Makanya makanya mungkin, apa namanya, teman saya itu yang tadi itu kaget gitu ya, kok kok bisa tambang masuk ke bakteri mainnya kayak gitu ya. Nah saya pengen itu tambang itu gitu itu menguasai semua gitu loh. Ya jadi jangan jangan terpaku hanya kalau kita terjun ke reklamasi gitu ya, ya kita pelajari semua biologinya, kehutanannya, ya kemudian apa namanya, terkait dengan bahkan bakteri tadi saya main di bakteri kayak gitu ya, main di jamur, di fungi gitu ya, untuk apa, untuk meningkatkan apa, tumbuh tanaman kayak gitu ya. Ya terjun langsung aja gitu, sehingga apa, sehingga nanti di nursery ini juga ya anak tambang juga yang menguasai kayak gitu loh. Jangan kalah gitu dengan, apa namanya, dengan rekan-rekan dari, apa, disiplin ilmu lain kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya makanya kemarin itu yang dari tambang yang diundang kan cuma saya kemarin itu. Ya dari biologi itu ada berapa orang itu. Dari kehutanan, rekayasa kehutanan itu ada berapa orang. Dari kebun raya itu ya tentu saja ada beberapa orang kayak gitu ya. Nah, dari tambang cuma saya sendiri gitu ya. Makanya mungkin dia kaget gitu ya. Di pikiran teman-teman itu mungkin kita tambang itu ya, belajar tambang aja gitu ya, reklamasi ini ya kita sekedar tahu aja gitu, tapi enggak, saya pengen kita itu tambang menguasai disiplin ilmu lain juga, kayak gitu loh. Salah satunya ya kalau misalnya kita berkecimpung seperti saya berkecimpung di reklamasi, ya saya harus menguasai geologi, menguasai kehutanan, gitu ya, untuk menunjang apa, untuk menunjang keilmuan saya di reklamasi ini, gitu ya. Nah selanjutnya, yang bawahnya dulu. Yang bawahnya itu adalah proses dari, dia melakukan, penilaian gitu ya, keberhasilan reklamasi. Ini sudah dilakukan oleh beberapa, eee, senior kalian. Mulai dari 2019 ada, 2020 ada, 2021 kemarin yang baru seminar itu si Yohanes ada. Ya, melakukan apa? Mengasahkan keberhasilan reklamasi dengan mengunjungi area-area reklamasi, kemudian mengukur tinggi tanaman, diameter batang, jumlah tajuk, ya, kemudian menilai apakah itu sehat, merana, sakit, kayak gitu ya. Nah, itu dilakukan untuk menilai keberhasilan reklamasi. Ini sudah dilakukan gitu ya oleh beberapa senior kalian. Ada yang sudah melakukan di PTBA, ada yang sudah melakukan di Semen Batu Raja gitu ya, ada yang sudah melakukan di Kalimantan itu ya, ada yang sudah melakukan di, Sumatera Selatan itu di beberapa perusahaan selain PTBA dan Semen Batu Raja kayak gitu ya. Nah ini sudah dilakukan gitu ya. Nah selanjutnya, nah ini adalah penanaman ya, yang di atas itu melakukan penanaman di, area reklamasi gitu ya. Nah yang di bawah, nah itu yang saya bilang, itu pasca tambang, ya itu pit tadinya ya, itu pit yang di danau itu.
terus kenapa Pak tidak di backfilling kemudian direklamasi Pak, ditumbuhin tanaman lagi Pak, gitu. Ya ya dia melakukannya pasca tambang gitu loh. Selain reklamasi kan tadi pasca tambang, ya tentu saja ini udah disetujui ya, udah disetujui oleh oleh apa namanya, oleh, pemerintah gitu ya, ataupun oleh, pemangku kepentingan terkait gitu ya untuk ini. Tapi bisa seperti ini, kayak gitu ya. Bisa seperti ini. Ini namanya pasca tambang gitu ya, bukan reklamasi ya. Ini pasca tambang. Jadi bagaimana pit ini tidak dihijaukan lagi atau tidak dihutankan lagi, tapi dijadikan danau. Kemudian dijadikanlah tempat wisata, dijadikanlah tempat untuk budidaya ikan, atau dijadikanlah tempat untuk, apa namanya, menebar benih ikan, kemudian nanti benih ikannya itu bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar gitu ya, kalau udah gede gitu untuk diambil gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini yang di bawah, yang di atas gitu ya, juga itu dia melakukan penilaian, terhadap reklamasi gitu ya, eee, apa namanya, berhasil atau tidak gitu ya, dengan umur sekian gitu, berhasil atau tidak. Nah, yang di bawah itu adalah contoh area reklamasi punya Antam, tapi Antam yang bauksit ya, bukan Antam yang, Pongkor ya, bukan Antam yang emas gitu ya, tapi yang bauksit gitu ya, di Kalbar, Kalimantan Barat gitu ya. Nah, itu. Nah, di atas, di ini, gambar ini ya, baik atas maupun bawah, itu adalah kegiatan reklamasi di, wilayah penambangan Freeport ya, Freeport-McMoRan ya. Nah, jadi, "Pak, kok nanamnya ilalang, Pak?" Ya karena memang di sana karena dataran tinggi ya, dia alpin. Dia masuknya alpin hingga subalpin ya, areanya itu namanya ya. Apa Pak itu alpin, subalpin? Ya belajar lah ya, itu penggolongan untuk area ketinggian. Ada alpin, ada subalpin, ada dan seterusnya gitu ya. Nah, ini masuk dalam alpin dan subalpin, sehingga di wilayah ini memang tidak banyak tumbuhan yang tumbuh ya. Paling dia hanya rumput-rumputan, ya ilalang seperti ini, lumut, beberapa lumut kayak gitu ya. Nah, maka waktu reklamasi ya nanamnya juga nanam ini, nanam tumbuhan ini kayak gitu ya. Nggak bermacam-macam. Kenapa, Pak? Nggak ditanemin duren gitu, Pak. Nggak ditanemin, apa namanya, mahoni atau jabon atau akasia, nggak tumbuh juga gitu. Nggak tumbuh juga di sini, karena kondisi lingkungannya yang tidak mendukung gitu ya. Makanya ditanam ya sesuai apa yang, ada sebelumnya kayak gitu ya. Tuh, kan jadi seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya, terkait dengan lingkungan ya, terkait dengan lingkungan, ini memang udah lewat gitu ya, udah lewat, bahkan mungkin isunya sekarang udah mulai tenggelam gitu ya, seiring dengan selesainya pilpres. Nah, jadi tapi ini adalah bagian, bagaimana gitu ya, kalau misalnya kita tidak, memperhatikan lingkungan gitu ya. Ini kan yang dituntut ini kan karena adanya kerusakan lingkungan gitu ya, di pertambangan ini ya, merusak aquifer katanya kalau nggak salah ya, kemudian, terkait dengan lingkungan lah gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita mengelola lingkungan dengan baik gitu ya, apalagi terkait dengan reklamasi pasca tambang gitu ya, maka mungkin gesekan-gesekan seperti ini tidak apa namanya, tidak terjadi atau bisa diminimalisir gitu ya. Dikaitkan juga tentu saja dengan aspek sosial gitu ya. Nah, ini catatan ini ya, ini, terkait dengan Wadas itu tadi, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Tidak ada. Nah, jadi, seperti itu ya. Ini, nanti di minggu depan itu, kemungkinan kita, luring gitu ya, di ruang kelas gitu ya. Meskipun saya agak ragu, kenapa agak ragu? Karena kan kemarin 60 ya, 60 peserta. Terus di jadwal itu kalau saya nggak salah lihat ya, bisa kalian lihat lagi nanti. Di jadwal kuliah itu tertulis kapasitas pesertanya itu, kapasitas ruangannya itu cuman berapa gitu ya, cuman berapa gitu. Artinya kalau misalnya dengan peserta kita yang sekitar 70-an ini muat nggak gitu ya, apa namanya, muat nggak gitu ya. Tapi nanti kita coba dulu ya, di minggu depan insya Allah gitu ya, di jam yang sama gitu ya, di hari Selasa gitu.
Nah, minggu depan nanti kita akan membahas mengenai eh, pembentukan tanah, ya, pembentukan tanah. Jadi, Pak, kenapa kita belajar tanah, Pak? Gitu ya. Padahal kan kita bukan disiplin ilmunya bukan ilmu tanah gitu ya. Kan ada tuh ya ilmu tanah ya, prodi ilmu tanah gitu ya. Dan itu bukan ini ilmu tanah, Pak. Ya itu saya bilang tadi ya, kita itu harus menguasai paling enggak kita meskipun nggak dalam-dalam amat gitu ya, kalau ini kita tahu gitu ya, bahwasanya tanah itu adalah salah satu penunjang, hal yang paling penting gitu ya, ketika kita melakukan reklamasi. Makanya, teman-teman kalian, senior-senior kalian yang bimbingan sama saya itu terkait dengan, reklamasi gitu ya, baik itu rencana reklamasi ataupun keberhasilan reklamasi, itu selalu saya suruh cek kualitas tanahnya. Ya, saya selalu suruh cek kualitas tanahnya gitu ya. Lebih bagus lagi kalau dia ngeceknya di lab gitu ya. Ngecek di lab kualitas tanahnya itu seperti apa, apakah ada apa namanya logam beratnya, pH-nya seperti apa, KTK-nya seperti apa, kemudian cek karbonnya seperti apa. Nah, itu harus harus dicek karena tanah itu ya, itu adalah eh, unsur yang sangat penting ya ataupun barang yang sangat penting ketika kita melakukan reklamasi. Makanya perusahaan itu menyimpan topsoilnya, menyimpan tanah pucuknya, lapisan tanah atasnya untuk reklamasi karena itu penting. Itu harta karun itu. Harta karun untuk reklamasi gitu ya. Karena kalau nggak ada itu kemungkinan untuk tumbuh dengan baik itu susah. Ya bayangin aja, kan di lapisan bagian bawah kalau kita melakukan reklamasi, penimbunannya itu dilakukan dengan penimbunan OB, ya batu-batuan itu ya, bongkar-bongkar batuan, kemudian apa namanya, apa bercampur dengan tanah-tanah apa namanya, clay kayak gitu dan lain-lain gitu ya. Bayangin aja kalau tanaman yang masih bibit gitu ya, masih balita istilahnya gitu ya, ditanam di tanah dengan kondisi seperti itu, maka akan susah untuk tumbuh. Ya, makanya setelah dilakukan penimbunan, dilakukanlah bagian atasnya penebaran lapisan tanah pucuk gitu ya atau topsoil gitu ya. Untuk apa? Untuk tanaman ini, bibit ini supaya dia tumbuh dengan baik dulu sampai dengan dia kuat. Nah, baru kan nanti apa namanya? Kalau dia akarnya mencengkram ke bawah ke OB tadi nggak masalah gitu ya. Karena dia memang udah kuat gitu ya. Makanya harta karun ini untuk reklamasi apa namanya? Lapisan tanah pucuk atau topsoil ini gitu ya. Nah, jadi minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang tanah gitu ya. Kita akan menjadi earthbender ya. Makanya nanti kalau kalian mau menjadi apa namanya pengendali tanah, pengendali bumi gitu ya, ya di sini gitu ya. Kita belajar tanah gitu ya. Nanti kalau kalian mau belajar menjadi pengendali air ke gurunya ada Pak Fadilah ya kalau hidrologi ya kalau hidrometeorologi ke saya gitu ya. Nah, makanya kayak gitu ya kalian harus keliling ke belahan bumi gitu ya untuk mencari guru ya untuk belajar apa namanya pengendalian tanah gitu ya, pengendalian air gitu ya, pengendalian udara gitu. Nah, udara ini kemana gitu kalian belajar gitu ya. Kemudian untuk pengendalian api, nah ya kalau pengendalian api ini kemana kalian belajar gitu ya. Mungkin ke ini, ke apa namanya, apa, kalau kata Upin bomba ya, bomba, bomba, pemadam kebakaran gitu ya. Iya bomba ya kalau kata Upin ya, pemadam kebakaran itu ya. Nah, jadi pengendalian api ya itu ya. Jadi kita akan belajar me, mengenai tanah di minggu depan, insya Allah gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan sekian pertemuan kita pada minggu pertama ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pak, Pagi, waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya.